Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang berbahagia? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan semangat untuk terus mengembangkan diri kita, belajar sepanjang hayat. Baik, berjumpa kembali dengan saya Bukhari Muslim. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang topik yang tidak kalah pentingnya di dalam dunia pendidikan, yakni tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Terlebih dahulu, saya ucapkan salam hormat kepada Profesor Dr. Sumarwati MPD selaku pembimbing mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia, Program Dr. S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret. Baik, teman-teman yang berbahagia, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang evaluasi pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran, terlebih dahulu mari kita pahami apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund 1976, yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai oleh siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya yang dimaksud dengan instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menilai, atau mengevaluasi suatu aspek tertentu dalam konteks pembelajaran. Baik, pada evaluasi pembelajaran, setidaknya guru ataupun dosen akan mengevaluasi 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotor, yang ketiga adalah aspek afektif. Masing-masing aspek ini memiliki teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi. Misalnya pada level kognitif, seorang guru dapat menggunakan teknik tes, baik itu tes lisan maupun tes tertulis. Selanjutnya pada level psikomotor atau keterampilan, seorang guru dapat menggunakan beberapa teknik di dalam melakukan evaluasi. Misalnya bisa menggunakan teknik kinerja, selanjutnya teknik proyek, dan portofolio. Pada level afektif, seorang guru dapat memanfaatkan beberapa teknik. Misalnya, guru dapat melakukan observasi terhadap sikap siswa. Yang kedua, bisa dengan melakukan penilaian diri atau bisa juga dengan melakukan penilaian antar teman sejawat. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mungkin hanya fokus pada satu aspek penilaian, yakni aspek penilaian kognitif. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjabarkan dan menguraikan bagaimana teknis menyusun instrumen soal, kemudian menyusun soal, serta bagaimana melakukan analisis terhadap soal yang dibuat. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen soal kognitif. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan indikator. Yang ketiga, tentukan teknik tesnya, apakah tes tertulis atau tes lisan. Kemudian yang keempat, tentukan bentuk tesnya, apakah pilihan ganda atau esai. Selanjutnya yang kelima adalah tentukan level kognitifnya, apakah level C1, C2, atau C3, C4, C5, atau C6. Dan terakhir, tentukan nomor soal yang akan dibuat. Tahap berikutnya yakni menyusun kisi-kisi soal. Berikut disajikan contoh kisi-kisi soal untuk jenjang SMA fase E pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kurikulum Merdeka, dengan elemen membaca. Langkah pertama ketika menyusun kisi-kisi soal, tentukan terlebih dahulu CP-nya.
Kemudian tentukan TP, materi, indikator, teknik, bentuk, level, dan jumlah. Sebagai contoh, bisa dilihat pada tayangan ini, CP-nya adalah peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dari jenis teks seperti teks deskripsi. Nanti TP-nya itu adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan dari teks non-fiksi atau fiksi, baik melalui teks visual maupun audio visual untuk menentukan makna tersirat dan tersurat. Nanti materinya apa? Oh, ini materinya adalah teks eksposisi. Indikatornya adalah siswa dapat menentukan topik utama dalam teks tersebut. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah siswa dapat mengetahui informasi penting dalam teks eksposisi. Teknik ujinya adalah teknik tulis dengan bentuk pilihan ganda. Ini masih levelnya C1 karena hanya tujuannya untuk mengetahui. Jumlah soal untuk level C1 ini ada 2 soal yang nantinya disebarkan pada soal nomor 1 atau nomor 2. Itu penyebaran soal level C1 itu tidak mesti berada di awal. Tahap yang selanjutnya setelah menyelesaikan kisi-kisi soal, yakni menyusun soal berdasarkan kisi-kisi yang sudah dipetakan. Berikut dicontohkan bentuk soal berdasarkan kisi-kisi yang pernah dibuat. Soal ini menguji level kognitif C1, yakni mengingat. Tidak hanya menyusun soal, namun juga menyusun kunci jawaban. Setelah selesai menyusun kunci jawaban, guru juga harus membuat rubrik penilaian, baik itu rubrik penilaian untuk soal pilihan ganda maupun rubrik penilaian untuk soal isai. Di dalam rubrik penilaian itu dapat dilihat aspek nomor soalnya, kemudian aspek penilaiannya, kemudian penskoringnya. Itu dia tadi penjelasan saya tentang penilaian kognitif. Jika ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan ini, dengan sangat terbuka saya mohon untuk diberikan masukan dan kritikan. Silahkan berikan komentar positif untuk kita berbagi bersama terkait dengan evaluasi dalam level kognitif. Tetap semangat untuk kita semua. Salam hormat, salam hebat, salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.